Situs Candi Sewu ini merupakan situs cagar budaya yang memiliki peringkat nasional dan juga sebagai warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991 dengan nomor registrasi 643. Di dalam situs Candi Sewu ini terdapat 249 baik struktur maupun bangunan candi yang sudah dilakukan upaya pelestarian sejak masa pemerintahan kolonial Inggris, Belanda, serta pasca kemerdekaan hingga saat ini. Upaya pelestarian sepanjang masa ini menghasilkan pemugaran sebanyak 22 bangunan candi yang terdiri dari 1 candi induk, 4 candi apit, dan 17 candi perwara. Upaya pemugaran di situs Candi Sewu ini masih terus dilakukan hingga saat ini, seperti yang dilakukan di Candi Perwara Deret 4 nomor 37. Di sana saat ini sedang dilakukan konsolidasi yang dimulai sejak awal tahun 2023. Konsolidasi di Candi Perwara Deret 4 nomor 37 ini penting untuk dilakukan selain karena untuk memperkuat struktur dan menghambat terjadinya pelapukan. Kita sebagai instansi pelestari cagar budaya juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi terkait penemuan prasasti Manjusri Graha ini yang berangkat tahun 714 Saka yang ditemukan pada tahun 1960. Prasasti Manjusri Graha ini menyimpan informasi penting terkait dengan masa pembangunan Candi Sewu. Selama proses konsolidasi ini, kita banyak menemukan data-data penting terkait dengan teknis. Antara lain, kondisi existing Candi Perwara ini terdiri dari 10 lapis batu, di mana kondisinya mengalami kerusakan secara struktural dan pelapukan. Dari hasil pencarian, ditemukan beberapa komponen bagian tubuh, kemudian ada dorpel dan juga sebagian komponen atap. Kemudian karakter dari batu Candi Perwara ini berukuran relatif kecil, yaitu sekitar 20 meter kubik. Dan dalam kondisi yang ditumbuhi mikroorganisme, sehingga rentan terhadap pelapukan. Selain itu juga ditemukan adanya beberapa blok batu yang itu mengindikasikan adanya pemanfaatan kembali dari bagian lain dan saat ini diletakkan di bagian dalam. Kemudian ditemukannya batu yang secara keletakan dan bentuk seperti tidak biasa, yaitu berupa seperti penguncian kotak lepas dan bentuk yang menyerupai segitiga. Itu kita temukan di lapis 4 dan 5. Hasil dari temuan ini ada dugaan bahwa batu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penguncian, tapi mungkin itu adalah sebuah kode-kode tertentu yang perlu kita kaji lebih dalam terkait aspek teknisnya dan arkeologisnya. Selain data sejarah, data teknis, kita juga menemukan data arkeologis di Candi Perwara Deret 4 nomor 37 ini. Antara lain adalah adanya arca relief bagian dinding luar yang kita temukan hanya pada bagian kaki dan itu terlihat bahwa posisinya berdiri. Kemudian di bagian dalam kita menemukan adanya asana dan kita duga itu adalah tempat untuk meletakkan arca karena di bagian atas asana itu ada garis kotak dan oval. Kemudian di belakang asana kita juga menemukan arca relief dengan posisi bersimpuh dan berhadapan, namun hanya sebatas kaki yang kita temukan. Temuan data arkeologis terbaru yang kita temukan di Candi Perwara Deret 4 nomor 37 ini adalah hasil dari ekskavasi bagian pondasi candi. Pada tanggal 19 September 2023 di kotak Aaksen 17 pada speed 6 kita menemukan wadah peripih di sudut barat laut.
kondisinya tidak utuh lagi. Kemudian kegiatan ekskavasi ini kita lanjutkan pada tanggal 21 September 2023. Kita kembali menemukan wadah peripeh di sudut barat daya dalam kondisi yang relatif utuh, namun terdapat retakan. Kemudian kita lanjutkan menelusuri di kotak A aksen 18 Romawi. Kita menemukan kembali wadah peripeh di sudut tenggara. Kemudian kita lanjut dan kita menemukan kembali di sudut timur laut dan kita menemukan wadah peripeh lagi, namun kondisinya sudah tidak utuh. Total dari penemuan wadah peripeh ini ada 4. Semuanya terbuat dari gerabah, berbentuk kendil atau periuk, berukuran diameter 18 cm dan tinggi 19 cm. Saat ini wadah peripeh ini terisi oleh material pasir. Kemudian temuan tersebut kita serahkan ke laboratorium kantor BPK wilayah 10 untuk dilakukan konservasi dan analisis. Penemuan wadah peripeh ini merupakan penemuan penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain membersihkannya dari kotoran, kemudian mengidentifikasi bentuk, bahan, serta isinya, kemudian menginterpretasikan hasil identifikasi tersebut untuk membantu proses rekonstruksi sejarah Candi Sewu. Harapan dari kegiatan konsolidasi Candi Perwara Deret 4 nomor 37 ini adalah ke depan kita bisa merekonstruksi ditemukannya prasasti Manjusri Graha ini. Kemudian kita bisa menginformasikan kepada masyarakat di mana lokasi asli ditemukannya prasasti tersebut. Candi ini adalah bangunan keagamaan, jadi di dalam pembangunannya itu terdapat konsep-konsep keagamaan yang harus dipenuhi. Jadi pertama, sebelum membangun candi kita harus memilih lahan. Lahan seperti apa yang bisa dipilih menjadi lahan pendirian bangunan candi? Salah satunya adalah dia harus dekat dengan air, dia harus subur, dia harus memiliki daya dukung yang kuat, karena nanti kan bangunan candi itu kan dari blok-blok batu yang sangat berat, sehingga diperlukan tanah yang memiliki kekuatan untuk menyangga. Nah, pemilihannya itu melalui ritual. Jadi salah satunya adalah memilih lahan itu dengan dilihat dari tekstur tanahnya. Tanahnya seperti apa. Jadi biasanya tanah yang terpilih itu yang berpasir dan mengandung tanah liat. Jadi nanti dari kilauannya itu seperti butiran mutiara begitu. Jadi berkilau gitu dan baunya wangi. Itu nanti tanah itu kalau dibangun sebuah candi dia akan mendatangkan kemakmuran. Nah, kemudian setelah terpilih lahan dengan ciri-ciri tertentu itu harus diuji lagi kesuburannya. Kemudian ada apa di bawah tanah itu juga nanti ada pengujian. Nah, ketika sudah terpilih dan diuji, kemudian dimurnikan. Nah, di dalam pemurnian itu nanti ada satu lubang yang dia diberi sangku. Sangku itu sebatang kayu atau bambu begitu di tengah, nanti kemudian ditarik dengan tali atau benang itu pada radius tertentu. Nah, nanti dia diputar. Nah, nanti kalau pada jarak yang sama kok dia tambah panjang, berarti nanti akan mendatangkan kesejahteraan. Tapi kalau nanti dalam radius yang sama kok talinya tambah pendek, berarti itu harus ditinggalkan. Nah, kemudian di titik pengujian itulah nanti ditanam peripeh untuk menghidupkan lahan. Nah, baru nanti desain candi itu bisa dimulai ketika lahan itu sudah dimurnikan dan dihidupkan.
Peripeh itu sebenarnya benda-benda yang ditanam di dalam tanah. Biasanya dia diberikan wadah. Peripeh itu bisa berupa batu-batu mulia, bisa juga logam-logam mulia, atau biji-bijian, tergantung candi itu dibangun untuk melakukan pemujaan atau harapan apa. Kotak atau wadah peripeh itu tidak harus kotak ya, karena dia bisa nanti bentuknya seperti periuk, seperti kendil, bisa dari bahan gerabah, bisa berbahan logam atau batu. Jadi itu semua tergantung dari arsitek pendeta yang memimpin pembangunan sebuah candi. Jadi dia kadang kan ada aliran-aliran tertentu yang dia memiliki, oh kalau peripeh untuk tujuan ini harus mewakili, jangan lupa ada 5 unsur alam yang harus terwakili pada peripeh itu gitu. Nah, kalau misalnya batu-batu mulia, berarti dia baru dari unsur batu atau tanah. Nah, berarti unsur 4 lainnya harus dipenuhi dengan mungkin wadahnya gerabah atau mungkin batu yang kemudian selain ada logam mulia, ada unsur-unsur lain yang mewakili 5 unsur semesta yang disebut Pancamahabhuta. Peripeh itu bisa berbeda-beda, tidak harus semuanya sama. Jadi tergantung tujuan candi itu dibangun. Misalnya saya membangun candi karena saya ingin tanah saya subur, lahan saya subur, berarti saya akan memasukkan berbagai biji-bijian, kemudian unsur-unsur lain seperti mungkin tulang, kayu, dan sebagainya. Itu ada juga yang dia hanya batu mulia, ada juga yang dia hanya logam-logam mulia. Jadi tergantung tujuan candi itu dibangun gitu. Biasanya kalau kita hubungkan dengan angka, itu kita hubungkan peripeh itu dihubungkan dengan Nawasanga Dewa atau dewa penjaga arah mata angin, ada 9. Nah, biasanya kalau peripeh yang kotak peripeh yang bentuk kotak itu biasanya ada 9 lubang yang dia mewakili masing-masing dewa penjaga. Jadi tidak harus di pusat candi atau di bagian paling suci atau di bawah bilik ya. Ada juga peripeh itu yang ditanam di keempat sudut bangunan atau bisa juga di depan pintu masuk. Jadi itu memang tergantung pendeta arsitek yang membangun candi itu dia memakai konsep yang mana, karena konsep keagamaan ini sangat banyak dan dengan aliran-aliran yang berbeda, sehingga ada satu candi itu yang jumlah peripehnya bisa 8 atau lebih, atau ada juga yang 1. Dan itu ditanam selain di bawah tanah, bisa juga di pagar atau gapura, di bawah gapura gitu, di bawah pagar, atau juga bisa di bagian atap. Peripeh itu sebenarnya satu media yang dianggap bisa menangkap atau mengumpulkan energi positif semesta. Nah, di situ termasuk energi dewa, zat inti kedewaan kalau kita sering mendengar itu. Jadi peripeh itu memang untuk istilahnya tempat dewa itu menyemayamkan zatnya tertinggi. Nah, ketika nanti ada ritual-ritual upacara di candi itu, zat-zat inti kedewaan ini akan istilahnya apa ya, memancar atau memasuki objek yang dipuja di atas altar. Kebetulan karena di situs Candi Sewu ini kan masih dilakukan pemugaran yang rutin ya, sehingga ketika dilakukan pembongkaran, kemudian ada test pit, karena memang pemugaran ini kan salah satu upaya pelestarian sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, maka harus dikupas sampai ke dalam supaya kita tahu seperti apa mungkin stratigrafinya, terus ada peripeh di mana saja berapa. Nah, ini untuk yang Perwara Deret 4 nomor 37 ini ada 4 buah wadah peripeh.
beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pemugaran di Candi Perwara Sewu deret 4 nomor 37. Dan di tahap pemugaran itu ada pembongkaran, kemudian ketika dilakukan pembongkaran di bagian bawah struktur ditemukan peripih. Nah, peripih yang ditemukan ini kemudian dibawa ke laboratorium BPK Wilayah 10 untuk kemudian selanjutnya akan kita lakukan proses konservasi dan analisis. Jadi untuk konservasi dan analisis peripih kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah proses identifikasi. Di proses identifikasi ini kita melakukan observasi pada temuan peripih. Dari peripih yang kita terima ini ada 4 buah peripih ya. 4 buah peripih ini ditemukan di 4 sudut. Jadi ada dari sudut timur laut, kemudian tenggara, barat daya, dan juga barat laut. Kemudian peripih ini ditemukan, kita terima masih ada tanahnya seperti itu di bagian luar. Kemudian wadah peripihnya ini berbentuk periuk, bahannya dari gerabah. Kemudian di bagian dalamnya masih tertutup dengan tanah ya. Dari situ kemudian kita lihat ternyata wadah periuk ini masih ada yang utuh 1 buah, kemudian yang 1 ada sebagian yang pecah, sedangkan yang 2 bagian itu sudah mungkin hampir tidak berbentuk ya, sudah pecahnya sudah sangat tidak beraturan seperti itu. Nah, itu proses awal kita lakukan identifikasi. Kemudian setelah itu nanti kita akan memisahkan tanah yang berada di luar periuk dengan periuk itu, untuk selanjutnya nanti akan ada proses analisis terhadap tanah itu. Kemudian periuk yang sudah bersih dari tanah di sekitarnya, kita akan mulai mengambil bagian dalam periuknya itu untuk nanti kita dapat mengetahui di dalam peripih ini ada isi peripihnya atau tidak, ada temuan-temuannya atau tidak. Nah, ini tentunya dilakukan dengan hati-hati ya, supaya nanti kita bisa memisahkan antara tanah yang berada di dalam peripih, kemudian nanti misalnya ada temuan-temuan di dalamnya itu nanti kita pisahkan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjut ke proses konservasi dan analisisnya. Untuk proses konservasinya yang pertama tentunya nanti akan kita lakukan pada wadah periuknya itu. Karena terbuat dari gerabah, ini nanti rencananya akan kita lakukan proses pembersihan, baik pembersihan kering, pembersihan basah. Kemudian nanti untuk periuk yang sudah mengalami kerusakan, ada yang pecah, kita rekonstruksi kembali, kita gabungkan, kita perbaiki kembali menggunakan perekat, dan terakhir ada proses coating, itu untuk konservasi wadahnya. Dan kemudian jika nanti di dalam periuk itu ada isi peripihnya, tentunya nanti kita juga akan melakukan konservasi terhadap isi peripih itu sesuai dengan jenis material yang ditemukan. Kemudian selain proses konservasi, kita juga melakukan analisis. Analisis ini yang pertama kita lakukan pada wadahnya. Kita cek komposisi kimia periuk yang terbuat dari gerabah ini menggunakan XRF. Kemudian untuk tanahnya, baik yang berada di luar maupun yang di dalam periuk, itu nanti kita juga akan melakukan analisis. Kita cek pH tanahnya, kemudian kita juga akan melakukan analisis granulometri. Ini fungsinya nanti untuk menentukan tekstur tanah yang di luar seperti apa, kemudian yang di dalam periuk seperti apa, apakah sama atau ada perbedaan. Kemudian sekali lagi, jika misalnya di dalam isi peripih itu ada temuan, kita juga akan lakukan analisis. Temuannya itu nanti materialnya apa, apakah organik atau anorganik. Jika misalnya organik, apakah dia biji-bijian atau bunga atau yang lain. Kemudian jika misalnya materialnya anorganik, apakah dari batu, batunya jenis apa, kalau misalnya logam, logamnya jenis apa. Nah, itu nanti juga akan dilakukan analisis lebih lanjut. Seperti itu prosesnya. Ya, jadi di BPK Wilayah 10 ini kita ada tim konservasi. Salah satu tugasnya terkait dengan
penanganan pada temuan peripih. Nah, kemudian di tim konservasi ini nanti akan ada konservator, kemudian ada juga teknisi konservasi, kemudian ada juga dari bagian dokumentasi untuk melakukan pendokumentasian. Nah, selama proses pengambilan tanah yang di dalam wadah peripih itu tadi, ini juga akan didampingi oleh arkeolog, supaya nanti dari arkeolog juga bisa memberikan masukan dari sisi arkeologi terkait mungkin temuan-temuan yang ditemukan nanti. Karena kalau dari sisi arkeologi, peripih itu kan merupakan jiwa dari candi, memberikan jiwa bagi sebuah candi. Dan sampai saat ini tentunya peripih yang kita temukan itu ada banyak sekali. Bahkan mungkin dalam satu komplek candi sendiri, di Candi Sewu sendiri, ini di beberapa candi kan juga sudah ditemukan peripih. Dan tidak hanya di Candi Sewu, di candi-candi yang lain seperti Situs Liangan, kemudian ada di Candi Dukuh, itu juga peripih yang ditemukan ada dan isinya sangat bervariasi. Dari saya pribadi berharap makin banyak kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan temuan peripih ini. Karena sepertinya hingga saat ini masih belum terlalu mendalam kaitannya dengan kajian mengenai peripih. Misalnya saat ini kita menemukan di Candi Perwara Deret 4 nomor 37. Di tahun 2018 kita juga ada temuan di Candi Sewu peripih, dan mungkin ketika itu dikaji lebih lanjut apakah ada kaitannya antara temuan peripih di Candi Perwara yang satu dengan Candi Perwara yang lain, itu kan belum ada ya kajiannya hingga saat ini. Nah, itu mungkin akan menjadi tantangan tersendiri buat kami di BPK Wilayah 10 untuk bisa melakukan kajian lebih mendalam terkait peripih, baik yang ditemukan dalam satu lokasi maupun di beberapa candi yang lain di luar wilayah Prambanan. Kemudian untuk eksternal ya, tentunya harapannya adanya temuan peripih ini memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi masyarakat umum, masyarakat awam itu tidak hanya mengenal candi saja. Padahal sebenarnya di candi itu sendiri, oh ternyata dulu di bagian bawah candi sebelum dibangun diberikan peripih sebagai jiwa candi. Nah, itu mungkin belum tersampaikan secara meluas ke masyarakat. Jadi harapannya masyarakat bisa lebih teredukasi juga.